Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Equality Cage 119 Friendly, Hostile, and Neutral Cage yang dibuat oleh Goblor. Dan Goblor di sini sedang membuat series ya, dengan membuat Sudoku dengan peraturan Equality Cage ini. Yang menurut saya cukup menarik sih untuk peraturannya. Dan saya juga baru pertama kali banget nih untuk bermain di video hari ini. Equality Cage itu adalah sebuah sangkar yang memberikan informasi tentang angka rendah, angka tinggi, serta angka ganjil dan angka genap. Dan kalau menurut saya sangat menarik banget ketika digabungkan juga dengan varian yang saya lumayan suka yaitu friendly. Wow, luar biasa sekali lah. Saya cukup menantikan banget untuk melihat logika apa saja yang nantinya berada pada puzzle ini. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi di bawah. Peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Setiap sangkar harus memiliki jumlah angka rendah dan jumlah angka tinggi yang sama, serta memiliki jumlah angka genap dan jumlah angka ganjil yang sama. Oke, jadi contohnya di domino ini artinya kita harus membaginya menjadi jumlah angka rendah dan angka tinggi yang sama. Berarti bakal ada satu angka rendah dan satu angka tinggi, serta harus memiliki satu angka ganjil dan satu angka genap. Kalau contohnya di sangkar 4 petak, berarti dia bakal ada dua angka rendah, dua angka ganjil, serta dua angka genap dan dua angka ganjil. Jadi memiliki dua properti yang saling berbeda dan harus sama semua. Luar biasa sekali. Kemudian untuk peraturan lanjutannya, angka di dalam sangkar tidak boleh berulang dan tidak memiliki angka 5. Jadi nggak boleh ada angka yang berulang pada setiap sangkar, dan juga angka 5 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada seluruh sangkar ini. Kemudian untuk peraturan friendly adalah petak friendly adalah petak yang berisi angka yang harus cocok dengan minimal salah satu properti berikut. Nomor baris, nomor kolom, dan nomor kotak 3x3. Di sini saya sudah nyalakan juga ya untuk nomor baris, nomor kolomnya, dan ini adalah nomor baris berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nomor kolom 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kalau penomoran dari kotak 3x3 adalah ini box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6, box 7, box 8, dan box 9. Dan ketika dia merupakan sebuah petak friendly, maka dia harus cocok dengan minimal salah satu dari nomor baris, nomor kolom, atau nomor kotak 3x3. Kalau contohnya petak ini merupakan petak friendly, maka dia antara berisi nomor baris yaitu angka 1, atau nomor kolom, angka 8, atau nomor kotak 3x3, box 3. Jadi kalau ini merupakan petak friendly, kandidat yang mungkin adalah 138. Kemudian sangkar hijau hanya berisi petak friendly, jadi seluruh sangkar hijau di sini petak-petaknya merupakan petak friendly. Sangkar merah hanya berisi petak bukan friendly, jadi seluruh petak merah itu adalah petak-petak yang bukan friendly. Dan sangkar kuning memiliki jumlah petak friendly dan jumlah petak bukan friendly yang sama. Jadi di sini kalau domino berarti bakal ada satu petak friendly dan satu petak yang bukan friendly. Dan kalau sangkar 4 petak bakal ada 2 friendly dan 2 tidak friendly. Wow, bakal sangat menarik banget interaksinya sepertinya nanti. Oke, mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, jadi mungkin di sini saya bakal langsung untuk menandakan aja lah ya. Kita pencil mark kemungkinannya pada setiap petak friendly. Karena ini merupakan petak friendly semua, maka contohnya petak ini hanya bisa 1, 8, atau 3, box 3. Petak ini antara baris 1, kolom 9, atau box 3. Petak ini antara 238, ini 239, ini 4, 7, atau box 6 ya ini. Ini 567, 354 ya, box 4 ini, 346, ini box 7 ya ini. Dan tambahannya 18, 28, 19, dan 29. Oke. Dan mungkin saya juga bakal langsung untuk nge-pencil mark aja lah ya petak-petak merah di sini. Dia tidak bisa berisi petak friendly. Maka dan tidak bisa berisi angka 5 juga ya untuk seluruh sangkar ini. Jadi kita bisa eliminasi juga si angka 5 dari seluruh petak hijau. Dan kita bisa melakukan eliminasi. Petak ini nggak mungkin 3 atau dia bakal friendly. Atau 1 ya, 1 di box ini merupakan petak friendly.
Ini nggak mungkin angka 2 atau sama dengan nomor kotak 3 kali 3-nya. Nggak mungkin 3 atau 4. Ini nggak mungkin 2 atau 4. Ini box 4 ya. Dan ini nggak mungkin 3 atau 4. Ini nggak mungkin 4 atau sama dengan nomor kotak 3 kali 3. Ini nggak mungkin 15. Ini nggak mungkin 2. Ini box 5, jadi nggak ada masalah. Jadi tinggal nomor baris satu kolomnya doang. Kita nggak mungkin baris 6 di sini. Dan ini nggak mungkin di kolom 6. Jadi ya cuma mengeliminasi angka 6 doang sih di sini. Gak apa-apa lah. Ini box 9 ya. Box 9. Ini nggak mungkin 7. Ini nggak mungkin 7 atau 8. Ini box 8. Dan nggak mungkin 4 atau 9. Ini nggak mungkin 39. Dan dia nggak mungkin 7. Box 7. Oke, dan ini adalah semua kandidat yang mungkin. Dan saya bisa lihat di sini, kita butuh satu angka rendah dan satu angka tinggi. Ini merupakan angka rendah, maka ini harus angka tinggi. Dan juga ini merupakan angka genap, kita butuh satu angka ganjil lagi, maka ini menjadi angka 3. Wow. Oh, dan logika yang sama ya di sini. Ini merupakan angka tinggi, maka kita butuh angka rendah, angka 4, dan kita butuh angka ganjil, yaitu angka 7. Wow. Oke, sangat menarik banget untuk startnya. Ini nggak mungkin 3 atau 6 lagi atau berulang di kotak 3 kali 3-nya. Ini nggak mungkin 7. Kita bisa eliminasi angka 6 di kolomnya. Dan ini nggak mungkin 4 sekarang. Oke. Ya, untuk sangkar-sangkar seperti ini cukup menarik juga ya. Kayak kita butuh tepat satu angka genap dan tepat satu angka ganjil. Tepat satu angka rendah dan tepat satu angka tinggi. Cuman kayaknya masih ada dua kemungkinan ya untuk seluruh opsi tersebut. Oke, sangkar ini cukup menarik ya sekarang. 179. Karena untuk angka rendahnya dan angka genapnya ya kayaknya cukup menarik juga. Kita butuh dua angka rendah. Dan kemungkinannya hanya bisa 1 dan 2 ternyata di sini. Seluruh sangkar ini tidak bisa berisi angka 3 atau 4 lagi. Maka kita butuh menempatkan angka 1 di sini dan angka 2 di sini supaya bisa memiliki dua angka rendah. Tapi kalau untuk angka genap juga sama ya, kita masih butuh menempatkan dua angka genap. Ini bakal ada dua angka genap dan dua angka ganjil. Maka kita butuh 2 di sini dan butuh 8 di sini. Berarti kita bisa eliminasi angka 1 atau 2 dari sini. Atau 8 ya. Oh, karena 1, 2, 8 sudah muncul di kotak 3 kali 3 ini, maka ini bukan 1, 2, atau 8 lagi. Maka dia hanya bisa angka 4. Wow. Oke. Maka ini harus angka tinggi ya sekarang. Angka tinggi, 6 atau 7, dan bukan angka genap. Menjadi 7. Wow. Ini bukan 4, ini bukan 7 sekarang. Luar biasa. 1, 2, 8. Oke, mungkin kita coba lihat apakah kita punya logika yang sama di sini. 1, 2, 3. Angka rendahnya cuma masih ada banyak opsi. Cuman angka tingginya ya, angka tingginya hanya bisa 8 atau 9. Maka kita butuh 8 di sini dan butuh 9 di sini. Dan angka genap, ya angka genap juga kita butuh 2 dan 8 ya kemungkinannya. Hanya bisa 2 dan 8, maka kita butuh 2 di sini. Oke. Dan Sudoku juga sangat membantu di sini ya. Ada 4 dan 7 yang melihat ke atas. Maka di box ini 4 dan 7-nya hanya bisa di dua petak ini. Dia mengalami 7 dari sini. Dan logika yang sama ya, kita banyak penggunaan simetrisnya juga di sini. 3 dan 6 lihat ke bawah, dan dia hanya bisa di sini sekarang. Ya, nggak mungkin di sangkar ini lagi sekarang. Maka ini nggak mungkin 3 atau 6. 1, 2, 4, 8. Berarti angka tingginya ya. Angka tingginya ini merupakan angka rendah, maka ini merupakan angka tinggi 8. Dan ini merupakan angka genap, maka ini harus ganjil yaitu angka 1. Wow, brilian sekali. Ini nggak mungkin satu lagi sekarang.
1278 ya. Hmm, 5, 6. Ada lagi nggak nih yang bisa kita dapatkan informasinya? Kalau ini kita butuh angka ganjil, tapi masih bisa 1 atau 9 di sini atau 9 di sini. Jadi masih oke. Hmm. Gimana ya caranya? Atau mungkin kita sudah haruskah untuk memikirkan petak-petak kuning di sini? Oh, oke. Kita butuh tepat satu petak friendly dan satu petak tidak friendly. Tapi petak ini sekarang udah nggak mungkin friendly nggak sih? Karena kalau ini berisi petak friendly, dia hanya bisa berisi angka 1 atau 2. Antara kolomnya 1 atau barisnya 2 atau kotak 3x3-nya 1. Tapi petak ini nggak mungkin 1 atau 2 lagi. 1 sudah ada di sini mengeliminasi kolomnya, dan 2 sudah ada di sini mengeliminasi barisnya. Maka petak ini bukan friendly lagi. Maka ini menjadi petak friendly, dan antara 1 atau 2 ya. Antara kotak 3x3-nya nomor 1 atau nomor kolom atau nomor barisnya yang merupakan nomor 2. Tapi sudah ada 2, maka ini menjadi angka 1 sekarang. Wow, oke. Okay. Dan ini sudah pasti bukan friendly ya, jadi masih oke. Okay. Tapi ini adalah angka ganjil dan angka rendah, maka ini merupakan angka tinggi dan harus angka genap. Nice. 1 di sini mengenai 1 di sini, maka sekarang ini merupakan angka tinggi ya. Maka kita butuh angka rendah di sini. Ini hanya bisa 2, dan sekarang ini menjadi angka 1. Ganjil, makanya harus genap 8. Genap, makanya harus ganjil 9. Wow. Saya lumayan suka sih kayaknya dengan varian equality catch ini ya. Kalau menurut saya lumayan seru untuk mendapatkan angka-angkanya. 8 tidak bisa di sini lagi. Nah, sekarang kita bisa menempatkan angka 8 tadi harus di dua petak ini. Sekarang hanya bisa di sini. Dan dia mengambil posisi angka 1 ya. Maka sekarang harus 1 di sini. Nah, tapi angka ganjilnya dia masih bisa 7 atau 9 yang terakhir. Dan angka tingginya pun juga hanya bisa 7 atau 9. Tapi 9 mengeliminasi petak ini. Oke. Okay. Ini menjadi 27 pair. Kita butuh 5 dan 9 di sini. Ini bukan 9 lagi. Dan menjadi angka genap. Kalau ini angka genap, ini harus angka ganjil. 1 atau 9. Tapi ya, sekarang di kolom ini kita butuh 278 ya. Berarti sudah ada 278 triple, tidak bisa ada 278 lagi di kotak 3x3 ini. Menjadi 6, berarti menjadi 3 dan 6. Dan yang tersisa di box ini adalah 4, 5, 7. Ini bukan 7 sekarang. Ini bukan 4. Apakah ada lagi yang bisa kita dapatkan di sini? 2 ya. 2 sekarang mengeliminasi petak ini. 8. Coba mungkin kita coba lihat yang lainnya dulu. Mungkin domino di sini. Ya, di kalau petak ini berisi angka friendly, dia antara berisi nomor 8 atau nomor 9. Tapi dia nggak mungkin 8 karena sudah ada di kotak 3x3-nya. Kalau petak ini berisi petak friendly, antara dia nomor kolom 8, baris 9, atau kotak 3x3 9. Maka dia hanya bisa 8 atau 9. Dan dia nggak mungkin 8. Berarti ya, salah satu petak ini harus berisi petak friendly, yaitu angka 9. Berarti kita sudah tahu yang angka tingginya harus 9 dan angka ganjilnya harus 9. Maka kita butuh angka rendah 24 dan merupakan angka genap. Ya. Salah satunya harus 9, salah satunya lagi harus 2 dan 4.
Tapi dia nggak mungkin 4 di sini. Cuma masalahnya nggak ada yang bisa kita eliminasi lebih lanjut kayaknya ya. Hmm, ini mungkin sekarang kita coba lihat kalau ini berisi petak friendly bisa apa. Kalau ini friendly, dia harus 3 atau 7 ya. Box 3, baris 3, kolom 7. Berarti kalau ini friendly, ini hanya bisa 3 angkanya. Ya, 3, 7. 7 nggak mungkin, berarti hanya bisa 3. Kalau petak ini friendly antara 2, 3, 6. Cuman nggak ada yang bisa kita eliminasi dari sini ya. Masih bisa 2, 3, 6. Jadi mungkin belum di situ kali ya. Ini mungkin sekarang. Ini kalau friendly 5 atau 8. Ini kalau friendly 5, 8, 9. Hmm. Oke, 7. 7 bisa kita tempatkan sekarang. 7 melihat ke bawah, maka di box ini hanya bisa di sini. Dan nggak mungkin di baris ini juga sih. Oh ya, dan 7 di sini melihat ke samping, menyelesaikan 2 dan 7. Oke, dan 2 menyelesaikan 9 di sini, maka ini yang harus angka genapnya 2 atau 4. Tapi 7 sekarang kita bisa tempatkan. Dia melihat ke atas, menyelesaikan 4 dan 7. Hmm, 2, 4. 4 bisa kita tempatkan oleh Sudoku di sini. Maka yang tersisa adalah 2, 3, 5, dan 6. Oh ya, ada kotak 3 kali 3 ini kita butuh 5 dan 6 di sini. Dan dia mengeliminasi 5 dan 6 di sini. Menjadi 2, 3 pair. Ini bukan 2 atau 3 lagi. Ada 2 mat ke samping. Dan baris ini kali ya. Baris ini kita butuh 5, 6, dan 8. Tapi ya sangkar ini nggak bakal pernah bisa angka 5 ya. Sehingga menjadi angka genap 6 atau 8. Maka ini harus ganjil. Dan ini merupakan angka tinggi juga. Maka ini merupakan angka rendah yang angka ganjil. Sekarang petak ini bukan friendly karena tidak bisa berisi angka 5 atau 8 atau box 8. Maka ini harus friendly dan dia hanya bisa 8 ya, box 8. Nggak mungkin kolom 5 atau baris 9. Nice. 5, 6, 1, 3. Hmm, mungkin coba fokus ke sudoku dulu kali ya. Petak ini 1 atau 9. Dia nggak mungkin 5, 6 atau angka-angka yang lainnya. Hmm. Ada angka 4 di sini. Dia mengeliminasi 4 di sini sekarang. Nah, tapi masih masih banyak kemungkinannya ya. Ini nggak mungkin 8 lagi sekarang. Di mana kita harus melihat lanjutannya. 9. Oh, oke. Sangkar ini kita tahu tadi harus berisi angka 2, 8, dan 9. Dan sekarang sudah ada angka 3 melihat ke atas, maka dia harus berada di sangkar ini juga. Maka sekarang sudah tahu semua kemungkinannya ya. Bakal ada 2, 3, 8, dan 9. Berarti nggak bakal pernah ada angka 1 lagi. Sehingga angka 1, 5, 6, dia bakal ada di 3 petak ini. Dan dia mengeliminasi angka 1 di sini. Nice. Petak ini bukan friendly nggak sih sekarang? Dia nggak mungkin 3 atau 7. Atau box 3. Maka sekarang petak ini harus friendly antara 2, 3, 6. Dan ini nggak mungkin 5. Ada sangkar. Berarti angka genap di sini merupakan angka nggak masih bisa 2 atau 6 ya. Angka tingginya cuman. Angka tingginya hanya bisa angka 6. Maka kita butuh angka rendah yang angka ganjil. Antara 1 atau 3. Maka nggak mungkin ada angka 2 lagi di sini. 1 dan 6 buatnya menjadi 5 sekarang. Oke. 1, 6, 3. Ini nggak mungkin 9 lagi.
Hmm, di mana angka 8 di baris ini? Dia nggak mungkin di sini lagi sekarang di kolomnya. Dia nggak mungkin di kolom ini. Dan ternyata hanya bisa satu tempat ya di kolom ini. Di baris ini. Hanya bisa di sini. Buat ini menjadi angka tinggi, makanya harus angka rendah. Buat ini menjadi 6, dan ini menjadi 3. Nice. Sekarang baris ini sudah dapat banyak informasi, sehingga menjadi 2, 4, 5 yang tersisa. 2 ya, ada 2 mengenai 2 di sini. Angka 2-nya bisa di sini. Di mana angka 3, 8 buat ini menjadi 72. Dan yang tersisa kita belum menempatkan angka 9. 9 sekarang menyelesaikan 3. Nggak, bukan. Ada yang salah, ada yang salah. Kenapa nih? Hmm, ada yang salah nih. Ini udah bener sih. Cuman ini bukan 245 ya. Ini adalah 29 eh 259. Oke, oke, sorry, sorry, sorry. Dan tapi masih sama ya, angka 2 nggak mungkin di sini lagi sekarang, maka 2 harus di sini. Dan yang tersisa di box ini 8, 7, 2, dan ini adalah 3 dan 4. Sorry, sorry, salah salah scanning saya. 3 menit ke atas, menyelesaikan 4 dan 3, 4 menit ke bawah, 9 ya, menit ke atas. Nice. 3 sekarang menyelesaikan 8 dan 9. Ini bukan 8 atau 9 lagi. Dan 6 buat yang jadi 1. Oke, harusnya nggak terlalu banyak sih, tinggal sangkar ini mungkin yang nanti bakal berguna informasinya. Nah, kita lihat baris ini, kita butuh 5, 6, 7. Dan ini adalah 1, 8, bukan 4, 8, 9. 8 menit ke atas, 2 menit ke bawah, 3 menit ke bawah. Ini tapi belum selesai juga ya di sini. Ini bukan 4 lagi sekarang. Apakah ada lagi sudoku yang membantu? Atau kita sudah saatnya untuk melihat sangkar di sini? Ya, cobalah ya kita lihat. Mungkin coba kita catat dulu kali ya. Sebuah petak friendly bisa apa? Petak ini kemungkinan friendly-nya adalah 4 atau 5 ya. Petak ini, petak ini nggak bakal pernah friendly ya, karena dia hanya bisa angka 5. Dan kita tahu sangkar ini nggak bakal pernah bisa angka 5. Cuman mungkin kita skip dulu. Petak ini kalau friendly dia hanya bisa 5 atau 6, atau di box 5. Petak ini kalau friendly 4, 5, atau 6. Tapi ya petak ini nggak bakal pernah. Kalau dia berisi petak friendly, dia 5 dan nggak mungkin. Berarti kalau ini friendly ini harus 4. Kalau ini friendly ini harus 6. Kalau ini friendly harus 4 atau 6, tapi ini nggak mungkin 4. Berarti ya dia nggak mungkin dua-duanya friendly-nya di sini ya. Kalau dua-duanya di sini, maka dia harus double 6 semua dan nggak mungkin. Maka salah satunya harus di sini, yang merupakan angka 4, dan salah satunya lagi harus 6 di sini. Nice. 4 menit ke atas, dan ya kita sudah punya 2 angka genap ya. Maka ini harus ganjil 1379, dan dia bukan 397, sehingga menjadi 1. Ini bukan 1 lagi. Ini angka ganjil ya sekarang, maka kita butuh angka genap 2 atau 8. Dan kita butuh satu lagi angka ganjil di sini yang menemani angka 6. Nah, mungkin 1, 3. Maka antara 6, 7, 9. Tapi petak ini sekarang nggak mungkin 7 atau 9 lagi. Sehingga menjadi 6. Nice. 6, maka ini bukan 6 lagi. Dan 6 lihat ke bawah menyelesaikan 5 dan 6. Akhirnya selesai yang di bawah. 5 dan 9. Baris ini butuh 2, 4, 9. Ini bukan 2, ini bukan 4. Oh, dan 1 melihat ke bawah menyelesaikan 3. 1, 6, barisnya selesai. Oke, 6 ya. 6 kita bisa melihat ke atas sekarang, menempatkan 6 di sini. Mana lagi? 8. 8 menarik nggak? 8 di box ini hanya bisa di 2 tempat.
9 mungkin. Enggak sih, kayaknya tinggal sudoku aja mungkin ya yang bakal membantu di sini. Baris ini kita butuh 5 dan 8. 5, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6 yang tersisa. Ini bukan 1. Dan 1 mengenai masih petak ini. Maka kita bisa menempatkan angka satunya. 6. Ada 2 angka 6 yang melihat ke box ini. 7 nggak sih? Iya, 7 membuat ini menjadi 5, 7. Dan 5 ya, sekarang kita bisa tempatkan di box ini. Dan membuat ini menjadi 7. Nice. 7 membuat ini menjadi 9. Dan baris ini kita butuh 2 dan 3. Ini ada sudoku yang simpel sih, harus yang saya miss. Ya, kayak 3 di sini membuatnya menjadi 7. Dan ini merupakan angka tinggi, maka ini merupakan angka rendah yaitu 2. Dan puzzle-nya tinggal selesaikan dengan sudoku. 9, 4, 3, 2, 3, dan 9, 2, dan yang terakhir adalah 8 di sini. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Equality Cage 119. Dan opini pertama saya terhadap varian ini cukup seru sih, untuk memastikan bahwa setiap sangkar itu benar-benar seimbang ya, terhadap angka rendah, angka tinggi, dan angka ganjil dan angka genapnya. Dan tadi informasi yang kita dapatkan dari sebuah petak friendly atau petak tidak friendly bahkan ya, itu juga sangat membantu banget dalam menyelesaikan puzzle hari ini. Interaksi dan kombinasi sebuah varian yang sangat luar biasa sekali yang dibuat oleh Goobler. Puzzle yang sangat keren. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.